Gus Dur dengan gaya bicara yang terkesan sangat santai, ternyata sering kali menyiratkan pesan langit di dalam pernyataannya. Ini terbukti setelah beberapa waktu ternyata setiap pernyataannya menjadi kenyataan. Apa saja pernyataan Gus Dur yang menjadi kenyataan tersebut? Video ini akan mengulas satu persatu. Mari kita mulai videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu pernyataan yang pernah disampaikan adalah Jokowi akan menjadi presiden. Pernyataan ini kini telah terwujud dan menjadi realitas. Joko Widodo saat ini menjabat sebagai Presiden Indonesia untuk periode kedua. Pernyataan Gus Dur ini berlangsung pada tanggal 8 Agustus 2006, ketika beliau berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Solo. Pada waktu itu, Jokowi baru menjabat sebagai Wali Kota Solo selama 6 bulan. Dalam percakapannya, Gus Dur mengatakan, siapa yang diinginkan rakyat, termasuk Pak Jokowi ini, jika beliau menjadi wali kota yang baik, kelak juga dapat menjadi presiden. Pak Jokowi saat itu hanya tersenyum sebagai tanggapan, karena tidak ada bayangan sama sekali untuk dirinya menjadi presiden pada saat itu. Namun ternyata, 8 tahun kemudian, apa yang dikatakan Gus Dur menjadi kenyataan, di mana Pak Jokowi terpilih menjadi presiden dalam pemilihan umum tahun 2014. Pernyataan lain yang pernah diungkapkan adalah terkait dengan turunnya Soeharto. Ini merupakan salah satu pernyataan Gus Dur yang paling mengagumkan. Beliau mengatakan tentang turunnya jabatan Presiden Soeharto. Cerita ini diceritakan oleh seorang tokoh Islam Indonesia, yaitu Kiai Haji Bukhori Masruri. Kiai Haji Bukhori menyatakan, 11 bulan sebelum Soeharto tumbang, saya, Gus Dur, Mustafa Zuhad Toha, seorang pengurus NU Jogja, membahas berbagai persoalan. Namun tiba-tiba Gus Dur berkata dalam bahasa Jawa, "Wis rausah Pak Harto sedelo meneh jatuh." Artinya, sudah selesai membahas itu, tidak lama lagi Pak Harto tumbang. Saat itu, mereka tidak begitu memperhatikan ucapan Gus Dur. Karena pada saat itu, Soeharto memiliki kekuatan yang sangat besar, baik dari kekuasaan militer, politik, dan ekonomi, yang dapat dikatakan mustahil untuk menurunkan Soeharto dari jabatannya sebagai orang nomor 1 di Indonesia saat itu. Namun, kenyataannya, apa yang dikatakan Gus Dur benar-benar terjadi. 1 tahun setelah ucapan Gus Dur, turunlah Soeharto akibat pergerakan rakyat Indonesia yang luar biasa. Terkait dengan DPR, Gus Dur menyamakannya dengan taman kanak-kanak. Peristiwa ini berlangsung ketika Gus Dur diminta pertanggungjawaban oleh DPR pada tahun 2001. Di hadapan para anggota DPR, Gus Dur dengan berani menyatakan dengan keras, DPR seperti taman kanak-kanak. Ucapan dari Gus Dur ini menimbulkan reaksi yang bermacam-macam. Ada yang marah, bahkan ada yang menganggap Gus Dur gila dan sembarangan berbicara. Tidak lama, setelah Gus Dur turun, roda pemerintahan tetap berputar. Ternyata DPR kemudian menunjukkan perilakunya yang mirip taman kanak-kanak, dengan kejadian saling memukul dalam sidang paripurna di DPR. Selain itu, ada kebiasaan-kebiasaan lain yang mencerminkan kekanak-kanakan mereka, mulai dari sering berwisata, tidur di saat rapat penting, dan sebagainya. Walaupun Gus Dur telah mengucapkan hal kontroversial itu, Gus Dur mengaku bahwa dirinya menyesal telah mengucapkan hal itu. Kiai Haji Maman Imanul Haq Fakih, atau yang biasa dipanggil Kang Maman, pada suatu kesempatan pernah berdialog santai dengan Gus Dur. Saat itu Gus Dur berkata, "Saya menyesal menyamakan DPR dengan taman kanak-kanak." Kang Maman langsung bertanya, "Mengapa?" "Karena itu lembaga negara ya Gus." Gus Dur menjawab, "Bukan karena itu, saya merasa bersalah telah merendahkan anak-anak yang suci, cerdas, dan kreatif dengan anggota DPR yang kotor dan kreatif mencari celah untuk mendapatkan uang." Bagaimana menurut Anda, benarkah ucapan Gus Dur tentang DPR ini? Pada suatu hari, Luhut Binsar Panjaitan bertemu dengan Gus Dur ketika Luhut akan berangkat menjadi duta besar Indonesia untuk Singapura. Dengan tiba-tiba, Gus Dur berkata, "Luhut, tidak perlu menjadi duta besar, karena saya yakin tidak akan lama lagi saya akan menjadi presiden."
Saat itu, Luhut tidak terlalu serius mempertimbangkan kata-kata Gus Dur, menganggapnya sebagai lelucon biasa. Luhut pun tetap berangkat ke Singapura untuk menjalankan tugasnya sebagai duta besar. Namun, yang tak terduga adalah bahwa Luhut menjadi terkejut ketika mengetahui bahwa nama Gus Dur muncul di antara calon-calon presiden dalam pemilihan tahun 1999. Dan benar saja, hasilnya adalah Gus Dur terpilih menjadi presiden pada tahun tersebut. Gus Dur juga mengatakan ajudannya menjadi Kapolri. Jenderal Purnawirawan Polisi Sutarman pernah menjadi ajudan dari Gus Dur. Sebagai ajudan, tentu saja Sutarman selalu bersama dengan atasan beliau, hingga sesekali dia diajak berbincang oleh Gus Dur. Gus Dur menyatakan kalau Sutarman akan lancar, dan beliau mengatakan Sutarman akan menjadi Kapolda. Kemudian, setelah itu, menjadi Kapolri. Awalnya Sutarman tidak percaya dan mengira Gus Dur waktu itu hanya bercanda, karena bagi beliau menjadi Kapolri adalah impian yang tidak pernah beliau miliki. Tetapi ternyata apa yang dikatakan Gus Dur itu benar semua. Jenderal Sutarman naik menjadi Kapolda, lalu naik menjadi Kepala BNN, sebelum akhirnya diangkat menjadi Kapolri oleh Presiden SBY. Gus Dur mengatakan Kiai Haji Said Aqil menjadi Ketua PBNU. Ceritanya, pada suatu hari Kiai Said Aqil diminta untuk menyediakan air putih dan roti tawar untuk sarapan. Setelah itu, Gus Dur meminta Kiai Haji Said Aqil untuk membacakan Ihya Ulumuddin. Namun baru saja dibacakan, Gus Dur malah tertidur, bahkan sampai mendengkur. Akan tetapi, 5 menit kemudian, Gus Dur bangun, dan secara tiba-tiba langsung mengatakan, "Sampean akan menjadi Ketua PBNU di atas usia 55 tahun. Dan ternyata pernyataan Gus Dur jadi kenyataan lagi. Kiai Haji Said Aqil terpilih di Muktamar ke-32 NU di Makassar pada usia 56 tahun. Gus Dur tidak hanya menerka bahwa Kiai Haji Said Aqil akan menjadi Ketua PBNU, tetapi tebakan beliau tentang umurnya pun sangat akurat. Pernyataan Ahok menjadi gubernur. Terbukti bahwa kenaikan Ahok menjadi gubernur telah diramalkan oleh Gus Dur dari jauh-jauh hari. Pada saat itu, Ahok sedang mencalonkan diri sebagai gubernur Bangka Belitung, tetapi pada pemilihan tersebut, Ahok kalah telak. Pada waktu itu, Gus Dur memberikan semangat untuk Ahok yang gagal di pemilu Bangka Belitung. Lalu Ahok berkata kepada Gus Dur, "Sudahlah Gus, tidak usah digugat lagi, orang Cina itu memang tidak akan bisa menjadi gubernur." Kemudian Gus Dur pun menjawab, "Siapa bilang, apalagi menjadi gubernur? Menjadi presiden saja kamu bisa kok." Dan akhirnya, Ahok pun berhasil menduduki jabatan gubernur DKI Jakarta, ketika Pak Jokowi terpilih menjadi presiden pada tahun 2014. Lalu terbukti lagi kan pernyataan Gus Dur, tetapi pernyataan Ahok yang akan menjadi presiden itu masih belum terbukti. Gus Dur memprediksi skor Piala Dunia. Presiden Indonesia keempat ini sangat gemar sepak bola. Bahkan dulu, Gus Dur sering menulis analisis tentang sepak bola di majalah Tempo dan Kompas. Pada suatu kesempatan, Gus Dur pernah mengatakan skor Piala Dunia 1998 antara Brazil dan Skotlandia. Saat itu, Gus Dur menyatakan pertandingan akan berakhir 2-1 untuk Brazil. Dan pernyataannya saat itu sangat tepat. Brazil menang dengan skor 2-1 dari Skotlandia. Karena pernyataannya tepat, Gus Dur pun sering menjadi sasaran wartawan pada saat itu jika ada banyak laga pertandingan sepak bola. Mereka ingin mengetahui pernyataan-pernyataan selanjutnya. Gus Dur mengatakan kematiannya sendiri. Pernyataan ini terkuak setelah percakapan Gus Dur dengan Profesor Soehardi yang merupakan guru besar UGM dan pernah menjadi Dirjen Kehutanan di masa jabatan Gus Dur. Di ruang ICU beberapa hari sebelum meninggalnya Gus Dur, ketika Profesor Soehardi mengunjunginya, Gus Dur berkata, "Pak Hardi, saya titip bangsa ini, tolong ikuti
dan kawal Pansus Senturi di DPR besok Kamis. Saya akan pulang ke Tebu Ireng dengan diantar banyak orang. Saya sudah ditunggu ayah saya di sana. Tebu Ireng adalah pesantren sekaligus kampung halaman Gus Dur yang didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari pada tahun 1899. Di Tebu Ireng ini juga ada makam ayahanda Gus Dur, yaitu Kiai Haji Wahid Hashim. Setelah ucapan Gus Dur di ruang ICU waktu itu pada hari Kamis, kemudian Gus Dur dinyatakan meninggal dunia sesuai dengan ucapan beliau ke Pak Hardi. Itulah beberapa prediksi yang dikatakan Gus Dur yang selama ini terbukti dan benar-benar terjadi. Kita memang tidak boleh percaya ramalan, tapi dalam beberapa kasus Allah memang membuka hijab pandangan pada wali Allah yang dikehendaki. Tak jarang seorang wali Allah tersebut bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang pada umumnya, mengetahui masa depan. Sebagai contohnya, bagikan jika Anda menyukai video ini. Tinggalkan komentar terbaik Anda. Terima kasih sudah menyimak video kami. Nantikan video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.